Dari dulu aku gini, kapan nih hotel turun gitu kan? Kalian ini lagi honeymoon atau gimana sih? Honeymoon? Bareng terus jalannya. Kagak mas, jangan bikin drama mas. Katanya bebek ay marah loh. Selamat pagi Depati Sanur. Pagi ini sebelum nyebrang ke mana? Nusa Penida, kita makan lumpia di pinggir pantai. Satu porsi cuma 6.000. Ada lumpia, ada tahu, ada bakwan sama tempe. Mari makan. Nih, aku pesen yang lumpia sama yang bakwan. Coba ya. Enak. Masih panas guys. Ini bakwan katanya. Terus cabai. Susah banget cabainya. Makan ini sambil menikmati Pantai Sanur. Hai, good morning from Sanur. Hari ini kita mau ke Nusa Penida. Kita mau explore keseruan di rute East ya. Jadi terus pantengin kita, oke? Jadi selama pandemi ini, kapal-kapal di sini ada yang mengurangi jam ini ya, frekuensi jam berangkatnya. Nah, kali ini kita kedapatan berangkat yang jam 7.30 pagi. Nanti ekspektasi kita akan pulang dari sana sekitar 4:30 sore ya. Jadi kita bakalan puas banget explore di Nusa Penida, oke? Nah, ini kalian bisa lihat, ini deretan-deretan loket-loket yang jual tiket kapal yang mau ke Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan ya. Ada banyak provider, jadi kalian bisa pilih mana yang sesuai dengan budget, mana yang sesuai dengan preferensi kalian. Hai, kita sudah sampai. Oh, awas. Kita mau explore. Duh, mati. Halo, Budi. Mana beli? Toilet dulu. Iya, itu mau. Mau ke toilet nggak? Jangan diceluk. Nggak bakal hujan kan? Nggak tahu juga. Nggak pernah hujan. Nggak pernah hujan. Hari ini nggak tahu juga. Tadi di mana di sana? Iya, gerimis. Di sini juga gerimis. Oke, udah. Kapan beli? Baby, don't just like me to mess up a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how can Hai I guys, kita sudah nyampe di destinasi pertama, yaitu Pantai Atuh. Apakah itu Atuh atau Atit? Kita sekarang lagi perjalanan
mengeksplorasi di bagian timur Nusa Penida ya. Ada Pantai Atu, ada Diamond Beach, ada Bukit Molenteng. Nah, beberapa tempat ini dia ada di satu tempat yang sama, cuman bersebelahan gitu ya. Kita sekarang menuju ke destinasi pertama di Pantai Atu. Dari harbor ke sini itu makan waktu kurang lebih 1 jaman, dan jalannya udah sangat bagus ya, sudah aspal semua, jadi kesan ya meskipun naik turun, jadi kesan Nusa Penida yang jalannya bergelombang itu sudah hilang semua. Tuh bisa dilihat. Nah ini ya, nih kita lihat. Di foto. Loh, saya kan tukang video bukan tukang foto. Buat thumbnail. Biar gak usah ngedit. Oke. Mau di shoot gak turunnya? Aku nge-shoot dari tadi. Oh. Iya, sampai bawah. Here we go. Down. Kamu nggak? Gimana, Bud? Panas, tapi worth banget. Kaki geter ya? Kaki geter. Hai guys, kembali lagi bersama kita Libur Sentris Di kamar hotel. di kamar hotel 314. Kok tiba-tiba di kamar hotel, Bud? Kan tadi videonya dari Nusa Penida. Oh iya, kita kan hebat. Kita punya Gini Ojini, celing gitu kan. Langsung datang ke sini. Ini pun hotelnya bukan di Bali loh, guys. Ini hotelnya di Malang. Jadi kenapa kita bikin segmen ini? Karena kemarin itu ya seperti yang kita tahu juga, kalau kalian mau ke Nusa Penida itu harus yang pertama adalah siapin fisik, apalagi untuk rute yang timur. Jadi perbedaan kalau teman-teman mungkin sudah ada yang pernah ke Nusa Penida yang rutenya west, yang barat, terkesan lebih nyantai. Tapi kalau rute east, ya seperti kita kemarin, karena kita juga setengah siap dan setengah nggak siap gitu kan. Jadi ya kemarin tuh ada sedikit gimana gitu ya. Intinya pokoknya tepar. Dikit lagi. Sampai keringetan. Kenapa tepar? Jadi awal itu kan kita datang pagi ke Diamond Beach sama Atuh Beach. Nah lokasinya itu pas sebelahan. View-nya sama-sama bagus, tapi ini butuh tenaga ekstra. Kenapa? Karena kalian harus turun ke bawah, dan turunnya itu lumayan lumayan dalam juga ya. Kurang lebih sekitar 150-an something anak tangga untuk turun. Tapi anak tangganya itu juga bukan anak tangga yang proper. Jadi awal-awal kalau kalian nanti lihat di video ya, kalau awal-awal tuh masih proper, tuh jalannya masih gede gitu kan. Nah, makin ke bawah itu makin kecil. Terus ada yang nggak ada pegangannya. Jadi cuman pegangannya dari satu utas tali yang ditarik. Jadi kayak kalian main Tarzan gitu loh. Tarzan. Nah, jadi gimana ya, kita harus hati-hati banget sih memang kalau di situ. Tidak disarankan untuk orang-orang yang sudah berumur, karena semakin ke bawah itu jalannya itu semakin kecil dan semakin terjal, sehingga untuk muter itu agak susah. Yang badannya segini aja itu muternya lumayan mikir karena tekukannya itu udah kayak gini loh. Nah kayak gitu, jadi memang butuh hati-hati. Tapi ketika kita sudah sampai di bawah itu view-nya memang benar-benar worth. Jadi kalian turun dan naik lagi, itu view-nya ketika di bawah memang benar-benar tidak ada duanya. Di bawah itu kita kemarin ada 3 permainan yang kalian bisa coba. Yang pertama itu ada swing. Nah swing ini biasanya kalau musim normal
mereka jualnya 200.000. Tapi karena kemarin itu pandemi ya kan, diskon 50%, 100.000 aja. Terus ada kita foto di bird nest. Nah, bird nest ini yang bagus. View belakangnya itu benar-benar view yang cliff-cliffnya itu loh, yang tebing-tebingnya itu yang bagus. Itu bayar 50.000. Yang ketiga itu yang di paling ujung sana, ada yang nest yang kayak ada telurnya itu, tapi cuman bawahnya aja. Nah, itu juga sama, harganya 50.000. Kayak sarang burung gitu Kayak sarang burung. Nah, betul, kayak sarang burung. Mumpung aku inget juga, kalian tetap harus bawa air karena karena turun itu nggak masalah sih, naiknya. Nah, itu yang kemarin terjadi sama kita sama aku sih lebih tepatnya ya kan. Jadi naiknya itu udah kayak aduh gimana gitu, ngos-ngosen gitu kan. Jadi karena seperempat kita bawa tangga, oke lah masih kuat. Waktu naik yang di tekuan masih oke, masih semangat gitu. Lanjut. Ada mak. Masih banyak. Kan udah mulai naik ke atas, oke, nyawa udah mulai lenyap. Ya baru kali ini ngeliat si Budi sampai seperti ini. Demi konten di Nusa Penida. Kalau kalian punya waktu lebih, sebenarnya kalian bisa turun sampai ke bawah. Pantainya bagus banget. Tapi kita kemarin nggak sempat turun karena kita masih mau explore ke tempat lain. Nah, karena kemarin itu ada insiden saya tepar gitu kan, jadi akhirnya kita nggak jadi ke Atu. Padahal sebenarnya kita tuh pengen banget ke sana karena lokasinya kan sebelahan tuh, udah sebelahan, enak gitu kan. Tapi masalahnya kalau ke Atu kita harus turun lagi dengan tangga yang berbeda. Udah cukup ya. Penyiksaannya udah cukup sekali aja ya, gak usah lagi-lagi deh. Lain kali kalau ke sana aku mau lagi, tapi harus latihan dulu deh. Enggak lagi-lagi kayak gitu. Nah, setelah dari situ kita ke Molenteng. Nah, di Molenteng itu kita sempat makan siang dulu. Ini teman-teman pada semua makan siang. Saya masih berusaha mengembalikan nyawa gitu kan. Kalau mau ke Molenteng itu kita harus turun lagi ke bawah, tapi nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Masih ya mungkin sekitar 70 anak tangga lah, masih oke ya kan. Cuman pada akhirnya kemarin karena kita udah capek dan kita hemat energi, karena kita nggak tahu nextnya bakalan butuh effort seberapa gitu kan ya. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk tidak turun ke bawah, tapi kita ambil beberapa footage dari atas. Tempatnya bagus banget. Kalau kalian turun itu sebenarnya ada kayak satu rumah pohon gitu ya kan. Nah, biasanya tuh orang foto yang di bagian tanjakan waktu naik ke rumah pohonnya itu, karena view-nya langsung ke pantai sama ke tebing. Itu bagus. Pokoknya kalian harus datang dan harus mencoba rute timurnya. Oke? Oke, sekarang kita sudah sampai di destinasi kita terakhir yang ada di Nusa Penida. Kali ini ya, kita sekarang lagi ada di Gua Giri Putri. Nah, ada apa di dalam? Jadi, gua ini digunakan sebagai tempat sembahyang untuk umat Hindu, khususnya Hindu Bali ya. Tadi itu di atas tuh, nah itu ada beberapa orang umat Hindu yang lagi sembahyang. Ada beberapa aturan yang harus ditaati ya. Jadi kalau buat para wanita yang sedang menstruasi, tolong untuk tidak masuk, hargai aturan setempat ya. Terus kalau masuk kita juga harus menggunakan pakaian yang sopan seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kalian ke sini, ada rute ke sini, biasanya sama tour operatornya udah disediain kain sama ini ya, selendangnya supaya kalian bisa masuk. Seperti yang ada kalau kita masuk ke Tanah Lot, ke Tirta Empul begitu ya. Tapi jangan lupa, kemanapun kita pergi tetap masker harus on seperti ini ya. Nah, sebentar. Oke. Di atas hidung ya? Di atas hidung, jangan cuman begini. Nah, ini salah. Nah, yang paling unik di Goa Giri Putri adalah di dalam goa ini terdapat yang namanya kepiting. Ini sudah ada sejak tahun 1993 dan hidup berdampingan dengan masyarakat setempat ya, yang ada di Nusa Penida. Beda tahun sama kita ya? Oh iya, beda setahun. Kita lebih tua setahun. Kepiting di dalam goa. Kepiting apa? Ini ada tulisnya. Gede. Gede ukurannya.
Kita harus saling bantu-membantu di sini. Ya dong. Kalau yang kesusahan harus dibantu. Ya nggak Ci Yuri? Dulu. Nggak kelihatan. Kelihatan. Oke, kita udah masuk ke area puranya. Jadi tolong sarung-sarungnya dibenahin ya. Terima kasih. Permisi. Kamu masuk dulu. Hai. Penyesuaian dulu ya. Gimana nih cara turun? Oke. Ini gimbalnya. Nggak apa-apa, saya pegangnya. Nah, seperti ini dalamnya. Jadi ini goa. Kita harus jalan merunduk. Kalian jangan takut ya, di dalam goa ini udaranya nggak pengap sama sekali. Tuhan. Awas. Awas kepala. Oke, guys. Aman, kepala aman. Oke. Masuknya penuh perjuangan, tapi kalian gak usah khawatir. Lubangnya memang terlihat kecil, ya. Tapi untuk size seperti ini pun masih bisa masuk. Saya aman. Jadi gak usah takut kejepit. Kalau kejepit pasti kelihatan. Yuk, kita jalan. Semoga kelihatan ya, guys. Untuk ininya, beberapa tempat sembahyang kita permisi dulu. Permisi. Kecoa. Iya, itu kecoa. Jadi di dalam nih ada kepiting, jumlahnya tapi nggak banyak. Jadi kalau beruntung kita bisa menemukan dan melihat kepiting itu. Nah ini keren banget teman-teman, karena dari lubang yang sekecil itu tadi ya, yang kita masuknya susah, ternyata di dalamnya gede banget. Permisi ya Pak, terima kasih. Memang sih, tadi kan kita ngomong kalau masuk saya segini bisa, keluar belum tentu. Aku lapar. Lapar? Hai. Kita lagi makan. Kita sekarang udah selesai dari Nusa Penida. Sebelum kita balik hotel, kita mau makan dulu, isi perut dulu. Tahu nggak sih di mana? Kita lapar. Makan ikan Tahu. yang terkenal di Sanur. Yang biasanya antri itu loh. Iya. Dan aku baru seneng loh. Soalnya Sorry ya, kita langsung sambil makan. Soalnya kita sudah enggak, aku mau cerita. Aku seneng loh kalau ini ke Mas Peng nggak pernah antri. Nggak antri. Nggak maksudnya. antri ya? Iya. Biasanya tuh antri nunjuk gila, males banget rasanya. Terus aku mau makan. Kalian udah tahu kan kalau di sini tuh satu paket harganya berapa nih? 50.000. 55.000. Udah naik ya? Udah naik, dapatnya ikan kuah nih kayak gini. Ini porsinya banyak loh satu mangkok ini. Banyak banget. Terus ada yang goreng juga. Sama nasi putih. Ini halal ya? Emang ada ikan tidak halal? Loh, Oh, iya. karena Bali itu kan identik dengan makanan tidak halal. Jadi kita info kalau makanan ini halal. Bentar, selain ikan, aku paling suka tuh sambelnya Mas Peng. Lihat nih, Sambalnya tuh Tolong nggak ada lagi. kuahnya. sensor. Sensor. Ini tuh sambel ya. Pokoknya kalau kalian kesini, satu itu kurang, dua Kurang. itu pas. Pas. Cuman emang sayang soalnya nanti malam aku pengen makan Iya. sesuatu yang Karena lain. nanti malam kita mau keliling-keliling lagi, kita mau cari makanan lain lagi yang jauh lebih menarik daripada ini. Coba aja. Pastinya tetap menarik, sama-sama menariknya kok. Yang goreng ini. Nah, sini. Yang goreng ini, coba dengerin. Ya. Pak buat tentunya. ASMR gagal.
Udah. Kalian makan Aku ya. mau makan Kalian dulu ya. Kita mau makan. Bye bye. See you nanti malam. Bye. Wah. Hai, kita lagi kuliner malam di kare ayam. Pedes. Karenya ini bukan makanan khas Bali ya. Ini yang jual Orang Jember. dari Jember. Tapi di sini rame. Dia cuma bukanya malam. Mas, ini satu porsi harganya berapa duit? 16. Kalau nggak pakai nasi 13. Bukanya jam 8. Oh, jam 7 sampai habis. Jadi bukanya itu jam 7 malam sampai habis. Terus harganya satu porsi 16.000. Dapatnya satu potong ayam sama kuahnya, terus sama nasi putih. Dia selain ada kare, dia juga jual ayam pedas. Nah, terus ada soto ayam, ada pecel, ya macam-macam lah. Pokoknya masakan khas Jawa. Lokasinya ada di Jalan Raya Kerobokan, tepatnya dekatnya Sebenarnya perempatan kalau belok kiri itu mau ke arah Batu Belik ya. Sebelahnya pom bensin. Sebenarnya BCA. Seberangnya Bank BCA. Ya, udah kalian nanti cari sendiri, ada kok di Google Maps. Oke, kita cobain. Kita coba kuahnya dulu. Enak-enak. Tumben suka pedes. Oh iya, kalau enak mah suka-suka aja. Kita coba ayamnya. Nah, sekarang kita coba ayamnya ya. Kita coba segini dulu. Ayamnya empuk. Dek, makan yuk. Dadah.